Bab 331 Tangga Tinggi Introspeksi. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 331 Tangga Tinggi Introspeksi. Pada saat itu, di area murid nominal, banyak orang melihat ke atas. Ada di antara mereka yang berdoa dalam hati dan ada pula yang tertawa sendiri. Mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Meskipun demikian, setiap orang harus mengakui bahwa Ding Hao tetaplah Ding Hao. Tidak peduli dulu atau sekarang, dia selalu menjadi sorotan. Apa yang dia lakukan orang lain tidak berani melakukannya, bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia adalah pusat dari semuanya. Balai Hukuman adalah tempat penting sekte tersebut, karena merupakan otoritas dari sekte pencari ilmu pedang. Ada yang disebut 6 puncak dan 6 pangkalan di sekte, dan Balai Hukuman adalah salah satu dari 6 pangkalan itu. Itu terletak di area tertutup yang dalam, di tingkat ke-8 dari gerbang gunung. Ki spiritual berlimpah di sana dan ramuan spiritual dengan umur 100 tahun ada di mana-mana. Burung bangau suci, macan putih, dan binatang mistik lainnya berlari di tengahnya. Air terjun perak yang terus berjatuhan membuat semuanya tampak seperti negeri dongeng. Balai Hukuman terletak di puncak gunung kuno yang menjulang tinggi yang memiliki pohon-pohon pinus tua yang menjulang tinggi dan batu-batu kasar yang aneh. Di tengah hijaunya pegunungan dan air terjun, hadir arsitektur batu yang antik dan aneh. Jalan terjal pada rantai besi hitam menghubungkan konstruksi batu aneh itu. Kadang-kadang, para ahli yang berkilauan dengan ki dari sekte pencari ilmu pedang melompat ke dalam struktur batu aneh itu dan menginjaknya seperti makhluk abadi. Istana utama Balai Hukuman berada di puncak tertinggi dan dibangun dengan batu hitam. Itu kuno dan suram, seperti raksasa rakus yang berjongkok di puncak dan menguasai segalanya. Tangga itu memanjang hingga ke bawah. Saat berdiri di bawah tangga dan melihat ke atas, tangga tersebut seperti jalan ziarah yang tidak terlihat seluruhnya. Orang yang memanjatnya seperti semut. Tangga itu seolah mampu menuju ke langit. Namong Zeng terbang dan mendarat di sana, membawa Ding Hao bersamanya. Tangga itu mempunyai nama yaitu, Tangga Tinggi Introspeksi. Siapapun yang ingin memasuki istana utama oleh hukuman harus mendaki selangkah demi selangkah dan sementara itu merenungkan perasaan terhadap sekte, tetua, teman, keluarga, dan suku manusia. Namong Zeng memperkenalkan dengan serius. Ding Hao mengangguk dan dia sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mendengar hal semacam itu. Saat melihat ke atas, tangga itu memanjang tanpa terlihat ujungnya. Tampaknya Anda telah memasuki alam surga yang misterius. Tanpa diduga, ilusi tidak bisa menaiki tangga muncul. Mengikuti Namong Zeng, Ding Hao menaiki tangga tinggi introspeksi, selangkah demi selangkah. Saat menaiki tangga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ding Hao merasa pemandangan di depannya telah berubah. Tangga hitam yang memanjang tiba-tiba menghilang, bersama dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan kabut di sekitarnya. Apa yang muncul sebelum Ding Hao adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di tengah pembantaian berdarah, pertempuran sengit pun terjadi. Langit pecah, bumi runtuh, magma pecah, dan terjadilah petir dan guntur. Tampaknya akhir dunia akan segera tiba. Sebuah tim atasan yang mengenakan baju perak mengawal pasangan muda meninggalkan tempat itu. Para pengejarnya adalah prajurit berbaju besi hitam. Mayat-mayat menumpuk seperti bukit, dan darah mengalir seperti sungai. Dalam pertempuran tersebut, Raja Wu, Kaisar bela diri, dan para atasan tertinggi semuanya terjatuh. Situasinya sangat berbahaya. Setiap kali, ketika tampaknya mereka akan ditangkap oleh para prajurit berbaju hitam, seorang prajurit berbaju besi perak akan meninggalkan tim dengan tegas dan kembali untuk menyerang musuh. Ding Hao samar-samar melihat bahwa pasangan muda itu sedang menggendong dua bayi yang sedang digendong, tidur nyenyak dan tidak menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang ekstrim. Dengan semakin dekatnya para prajurit berbaju besi hitam, para prajurit berbaju besi perak menjadi semakin berkurang dan situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Tanpa alasan apapun, gelombang kesedihan datang ke Ding Hao saat melihat itu. Ia ingin terjun ke medan perang yang penuh dengan tubuh dan darah, untuk memperjuangkan pasangan tersebut. Namun, apa yang ada di hadapannya tiba-tiba berubah. Mayat dan darah langsung lenyap, digantikan sampah di seluruh pegunungan. Seorang anak laki-laki dengan tinggi kurang dari 1 meter, berkulit gelap dan bertelanjang kaki, menggendong adik perempuannya yang menangis di punggungnya, tersandung di tumpukan debu.
Dia menggali beberapa makanan yang bisa dimakan dari tumpukan debu menggunakan tangannya yang berlumuran darah. Kemudian dia dengan hati-hati mencucinya dan memberikannya kepada adik perempuannya yang bodoh. Kakak laki-laki dan perempuan itu bergantung satu sama lain. Anak laki-laki itu tumbuh besar dan adik perempuannya mulai memahami banyak hal. Kedua anak kecil itu bertahan dengan susah payah di area sampah, tanpa bantuan. Pada hari itu, anak laki-laki itu menggunakan uang yang dia simpan selama hampir setahun untuk membeli jaket katun merah untuk adik perempuannya yang lucu. Gadis kecil itu mengenakan jaket katun dan terkikik gembira. Air mata mengalir di mata Ding Hao. Dia sudah mengerti pemandangan di hadapannya. Sejak saat pemandangan di depannya telah berubah. Anak laki-laki itu sendiri menjadi Ding Hao. Dia jatuh dari tebing dan memulai petualangan. Kemudian dia bergabung dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang, ikut serta dalam kompetisi 5 akademi yang memiliki keuntungan besar, menuruni bukit untuk uji coba, dan pergi ke reruntuhan sekte kuno serta desa lembah, desa naga darah, dan bawah tanah. Istana Naga Kristal, apa yang telah dia lalui teringat kembali. Semuanya terjadi lagi, dengan jelas di depan Ding Hao. Perasaan yang sangat luar biasa. Bagi Ding Hao, dia tampak seperti orang luar yang tidak penting yang menonton dalam diam, melihat apa yang terjadi padanya. Dia menjadi sedih, lalu menjadi bahagia. Dia menjadi marah, lalu dia senang. Emosi Ding Hao berubah dengan cepat, sebagai respons terhadap apa yang terjadi di hadapannya. Dia mengalami ekstasi dan penderitaan, dan dia tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba, gambar-gambar itu dimajukan dengan cepat. Kemudian terjadi adegan di mana Ding Hao membunuh Zhang Wenzhao dan Tian Hang dengan marah, dan adegan ketika dia memukul Lu Pengfei sampai mati. Melihat itu, emosi Ding Hao semakin tinggi. Keadaan pikirannya bergetar. Pada saat itu, Ding Hao tiba-tiba mendengar suara seperti bel berbunyi. Sebelum Ding Hao menyadarinya, gambar agung yang saleh dalam jubah ungu muncul di depannya. Dia bertanya dengan marah dengan kekuatan ilahi, Ding Hao, kamu membunuh sesama muridmu dan melanggar aturan sekte. Apakah kamu mengakuinya? Kekuatan yang menakutkan menguasai pikiran Ding Hao. Hampir tanpa disadari, Ding Hao akan berlutut dan mengaku bersalah. Namun, dalam sekejap, dia sadar dan sadar kembali. Kesadaran ilahi yang ditempa oleh esensi pikiran menggantikan nalurinya, mengusir rasa takut dan kekagumannya, dan mengendalikan tubuhnya. Ding Hao tiba-tiba mendongak. Matanya menjadi jernih, bersinar seolah menahan cahaya ilahi. Dia berteriak dengan kesadaran jernih sambil meluruskan tulang punggungnya, kenapa aku bersalah? Lu Pengfei memanipulasi kekuasaan, menjebak sesama murid, menggelapkan sumber daya budidaya akademi Timur, dan melakukan tindakan jahat. Dia cukup berdosa untuk dijatuhi hukuman mati. Saya membunuh gengnya untuk membersihkan sampah sekte. Mengapa saya bersalah? Omong kosong, di hadapan dewa, beraninya kamu berdebat. Akui saja bersalah, agar tidak menderita hukuman dewa. Sosok saleh berbaju ungu itu berteriak dengan marah. Bab 332 sepele kemudian. Petir menyambar di langit. Awan ungu bergulung menyerupai corak dewa yang sedang marah. Sungguh sangat mengerikan. Ding Hao juga marah. Dengan suara bantingan, Ding Hao mengeluarkan pedang berkarat itu dan menyalurkan kinya yang deras. Dia menunjuk ke langit dan berkata, saya memiliki hati nurani yang bersih. Mengapa saya mengaku bersalah? Jika Anda seorang dewa, mengapa Anda bingung antara benar dan salah? Anda tidak memenuhi syarat untuk disembah orang. Jika kamu ingin aku mengaku bersalah, pertama-tama kamu harus meminta pedang berkarat di tanganku. Menanyakan pedang berkarat di tanganmu. Itu bagus. Sebuah celaan yang jelas seperti teriakan seorang Buddha tiba-tiba terdengar di telinga Ding Hao. Ding Hao terkejut, dan gulungan di depannya tiba-tiba pecah. Ketika melihat lagi, dia menemukan bahwa dewa berjubah ungu, kilat, dan awan ungu yang bergulung telah menghilang. Bahkan anak tangga panjang, tangga tinggi introspeksi, juga telah menghilang. Di depannya ada cahaya lembut. Di bawah kakinya ada tanah hitam yang terbuat dari bebatuan dengan butiran alami. Di sampingnya ada pilar batu hitam yang memberontak dengan diameter 7 atau 8 meter yang menopang kubah antik dan berubah-ubah. Dia telah menyelesaikan tangga tinggi introspeksi, jauh sebelum dia menyadarinya. Dia pergi ke istana utama olah hukuman. Orang yang baru saja berteriak dan membangunkan Ding Hao dari ilusi adalah Namong Zeng yang merupakan salah satu dari 12 utusan hukuman berjubah emas.
Dia memandang Ding Hao dengan sedikit perhatian dan penghargaan, lalu dia berbalik dan menggerakkan bibirnya sedikit. Jelas sekali, dia melapor kepada orang rahasia di bagian dalam aula dengan menggunakan teknik pengiriman suara rahasia. Ding Hao menggigil dan tiba-tiba terbangun. Sampai saat itulah dia menyadari bahwa dia basah kuyup, dan memegang pedang merah berkarat di tangannya. Sepertinya dia sedang menghadapi musuh. Saat melihat ke belakang dan melihat ke bawah, dia dikelilingi oleh awan dan kabut. Apalagi tangga hitam itu seperti naga hitam melingkar yang turun ke bawah dan menghilang ke awan. Tangga tinggi introspeksi, mungkin dapat mempengaruhi pikiran orang dan mengendalikan ingatan mereka. Ding Hao berpikir dalam hati. Ayo pergi, kata Namong Zeng dan memimpin. Ding Hao mengikutinya dari dekat. Suara langkah kaki terdengar sangat jelas di aula utama yang kosong. Ding Hao melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Benar-benar berbeda dengan indahnya pemandangan perbukitan hijau di luar. Cahaya di aula utama agak redup. Beberapa lampu minyak terus-menerus menyala dan berderak di pilar-pilar batu. Batuan hitam itu menampakkan bau darah yang tidak bisa dijelaskan. Terlebih lagi, mereka sepertinya dipenuhi dengan ratapan orang mati. Berjalan di tengahnya seperti berjalan di dunia kematian yang suram. Sebagai tempat di mana sekte pencari ilmu pedang menuntut hukuman dari sekte tersebut, tempat itu memiliki sentuhan dingin dan keras yang terakumulasi. Butuh waktu sekitar 90 menit untuk sampai ke bagian dalam aula utama. Kekuatan vital yang kuat sedang bergulir dan bertabrakan di sana. Tempat itu seperti dewa yang merendahkan yang memiliki keagungan dan kekuatan yang tak ada habisnya. Sulit membayangkan kekuatan seperti itu ada di dunia. Namong Zeng berbisik kepada Ding Hao lalu berbalik. Sebagai salah satu dari 12 utusan hukuman di balai hukuman, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam jalur gabungan antara 6 istana. Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam aula utama. Di aula utama yang suram, lebih dari 20 orang, berpakaian berbeda, tua dan muda, pria dan wanita, berdiri diam. Mereka juga memiliki kekuatan vital yang kuat dan mendalam. Meskipun mereka tidak bermaksud mengungkapkannya, mereka telah mencapai alam yang tidak dapat dibayangkan oleh Ding Hao. Orang-orang yang berdiri di sana bagaikan 20 pasang mata di lautan. Udara di sekitar mereka menjadi pusaran mengerikan yang membentuk medan kekuatan aneh, bahkan mengubah hukum fisik di aula utama. Cahaya yang dikeluarkan lampu minyak bahkan menjadi terdistorsi saat menjangkau orang-orang tersebut. Di bagian dalam aula utama, ada 7 area cahaya terang dengan warna berbeda di udara. Cahayanya tersembunyi dan tidak menunjukkan kekuatan vital apapun. Namun, ketika orang-orang di aula utama melihat ke-7 area cahaya, ada rasa hormat dan kekaguman di wajah mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas, yang mereka miliki hanyalah rasa hormat. Ding Hao, kamu di sini. Sebuah suara familiar perlahan keluar dari area cahaya perak di tengah. Ding Hao terkejut. Itu sebenarnya adalah suara kepala sekolah, Li Jianyi. Dengan cara itu, 7 area cahaya yang melayang di kehampaan mewakili 7 sosok paling dihormati di antara sekte pencari ilmu pedang. Karena orang-orang yang bisa mengimbangi kecepatan kepala pastilah orang-orang yang memiliki kekuatan nyata dari sekte pencari ilmu pedang. Karena ini disebut jalur gabungan antara 6 istana, seperti namanya, 6 istana dari sekte pencari ilmu pedang bersama-sama menginterogasi para tahanan. Jadi, selain area cahaya perak yang mewakili kepala Li Jianyi, 6 area cahaya lainnya harus mewakili kepala aula hukuman, aula ramuan, aula penempaan pedang, aula ilmu pedang, dan sebagainya. Pada kesempatan penting seperti itu, kepala Li Jianyi tidak menunjukkan tubuh aslinya. Dapat dilihat betapa sulitnya bagi semua orang di sekte untuk melihatnya. Ding Hao tiba-tiba merasa sulit dipercaya dia mendapat sambutan pribadi dari Li Jianyi 2 kali berturut-turut. Dalam sepersekian detik, Ding Hao memikirkan banyak hal. Ding Hao, murid, salam kepada kepala dan pendahulu sekte, kata Ding Hao sambil memberi hormat dengan sopan dan sopan. Bagaimana tersangka napi bisa begitu sombong? Berlututlah segera, sebuah suara berkata. Ding Hao mendongak, di antara 20 orang itu dia menemukan seorang pemuda berusia 20-an sedang menatapnya dengan dingin. Orang itu memiliki wajah yang tampan, bibir yang sangat tipis, mata yang panjang dan sipit, serta alis yang dangkal. Ada cahaya dingin yang mengalir di matanya. Itu adalah wajah yang sangat kasar dan tegas. Orang-orang yang hadir dalam kesempatan ini tidak diragukan lagi adalah tokoh penting dalam sekte pencari ilmu pedang.
Tapi saya tidak mengenali dan belum pernah bertemu orang yang mengintimidasi saya ini sejak awal. Apakah saya pernah menyinggung orang itu? Ding Hao berpikir tanpa menunjukkan rasa takut. Ia berkata dengan sopan dan santun, saya, senior juga menganggap saya tersangka. Yang disebut, tersangka, berarti saya belum dihukum. Saya mungkin tidak bersalah. Kenapa aku harus berlutut? Pria itu tercengang beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa seorang murid nominal akan menghadapinya dengan kejam. Dia tiba-tiba merasa kehilangan mukanya dan menjadi cemberut. Dia mendengus dingin, kamu fasih sekali. Kamu bukan orang baik. Ding Hao mencibir. Permusuhan orang ini terhadap saya benar-benar tidak dapat dijelaskan, pikir Ding Hao. Pada saat itu, di antara kerumunan, orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki Senku, kamu tidak boleh diganggu oleh murid nominal jahat ini. Hari ini, kepala 6 aula berkumpul untuk memperbaiki aturan sekte dan juga mendiskusikan jajaran 9 sekte di Provinsi Salju. Sebaiknya kita tinggalkan saja masalah kecil yang sudah lama diputuskan ini dan diskusikan nanti. Orang berjubah megah itu juga tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki alis yang anggun, mata cerah, bibir merah, dan gigi putih. Dia mengenakan sabuk giok sutra emas, pedang panjang dengan sarung giok, dan liontin giok yang ditenun dengan sutra merah. Dia mengenakan ikat kepala sutra emas yang dilapisi batu giok. Ada jepit rambut giok putih berukir di bagian atas kepalanya. Giok indah ada di sekujur tubuhnya. Ada sentuhan keanggunan dan keluhuran pada dirinya. Dia luar biasa tampan. Satu-satunya kekurangannya adalah ada arogansi di antara alisnya, membuat orang merasa hormat dan menjaga jarak. Bab 333 Hukuman mati dan hukuman neraka berdarah. Dilihat dari nada pidatonya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ding Hao. Sikap itu tidak sok, karena terasa wajar. Ding Hao diam-diam mengamati. Tiba-tiba sebuah nama muncul di benaknya. Dikatakan bahwa di antara murid inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, ada 4 orang terkemuka yang disebut 4 tuan muda dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Salah satu dari mereka sangat menyukai batu giok dan memiliki teknik pedang yang tak tertandingi. Dia sombong. Saat berada di masa jayanya, dia dipanggil Tuan Muda Giok. Tuan kaya sebelum Ding Hao adalah dia. Adapun pemuda yang sebelumnya kejam, namanya adalah Senku. Ding Hao pernah mendengar nama itu. Pada hari itu, di toko ramuan Simen Qiansui, murid dalam yang menghasut Wang Xiaosai, si labu lilin gemuk, untuk mencari masalah dengannya telah dikirim oleh Senku. Ding Hao samar-samar mengerti mengapa Senku begitu memusuhi dia. Tak disangka, ia tak sengaja memprovokasi pria yang berkedudukan tinggi. Tampaknya Senku tidak berpikiran luas. Ding Hao takut dia akan diarahkan melawannya lagi. Ding Hao sedikit tertekan. Jalur gabungan antara 6 istana telah resmi dimulai. Selama keseluruhan proses, kecuali di awal, Kepala Li Jianyi mengatakan sesuatu, 6 area cahaya lainnya tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, lebih dari 20 orang yang berdiri di aula utama berpidato satu demi satu. Mereka berdiskusi dan berdebat. Ding Hao benar-benar ditinggalkan. Mungkin di mata orang-orang itu, berdasarkan bukti sah bahwa Ding Hao telah membunuh. Jadi tidak perlu membuang waktu berharga mereka untuk hal itu. Oleh karena itu, topik yang dibicarakan orang-orang adalah beberapa peristiwa besar lainnya di sekte. Misalnya, salah satu hal terpenting adalah setelah 5 bulan, konferensi pemeringkatan yang diadakan setiap 10 tahun di Provinsi Salju akan diadakan. Pada saat itu, beberapa sekte super di wilayah utara akan mengirimkan utusan untuk memimpin konferensi tersebut. Kemudian Sekte Pencari Ilmu Pedang akan menugaskan atasan di tingkat yang berbeda untuk mengambil bagian dalam konferensi dan berusaha untuk meningkatkan peringkat sekte. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao mendengar tentang konferensi pemeringkatan sekte. Ternyata peringkat 9 sekte di Provinsi Salju sebenarnya didapat dengan cara itu. Masih belum diketahui siapa yang akan menentukan peringkat dan bagaimana peringkat tersebut akan bermanfaat bagi sekte. Dalam prosesnya, 6 area cahaya jarang berbicara. Pada dasarnya, hal itu dibahas oleh 20 orang atau lebih di bawahnya. Ketika ada beberapa isu penting yang terlibat, pertengkaran menjadi sangat sengit. Selain itu, bahkan ada serangan verbal yang membuka mata Ding Hao. Secara bertahap, Ding Hao juga mempelajari beberapa metode. Sekitar 20 orang itu secara kasar dibagi menjadi 7 faksi. Tuan Muda Giok,
adalah salah satu tokoh terkemuka dari faksi berpenduduk banyak. Dia sangat tangguh dan sering kali menang. Namun, Senku adalah anggota biasa dari faksi kecil lainnya dan dia pada dasarnya tidak memiliki bobot dalam berbicara. Selain kedua fraksi tersebut, jumlah fraksi lainnya pada dasarnya sama. Mereka berimbang dan memiliki posisi berbeda. Mereka akan bersatu atau menentang satu sama lain dalam berbagai hal sambil mengejar kepentingan mereka sendiri. Di antara mereka, satu faksi menarik perhatian Ding Hao. Jumlah faksi itu relatif lebih kecil dibandingkan faksi Tuan Muda Giok. Seringkali, fraksi tetap diam dan tidak banyak bicara, jarang mengutarakan pendapat. Kepalanya adalah seorang pria muda berjubah putih panjang. Dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki mata tajam dan tajam yang tampak seperti bintang di langit gelap, terus berubah. Dia memegang pedang panjang baja biasa di tangannya dengan ekspresi halus, seolah dia sedang memeluk kekasihnya dengan lembut. Ding Hao memiliki intuisi yang aneh. Kekuatan pemuda pendiam berjubah putih seharusnya berada di peringkat 3 teratas dari 20 orang di aula utama. Bahkan, Tuan Muda Giok bukanlah tandingannya. Namun, tidak diketahui mengapa pemuda berkulit putih itu agak kesepian. Dia tidak bersemangat dan penuh kekhawatiran. Keseluruhan proses diskusi berlangsung sekitar 4 hingga 6 jam. Ding Hao benar-benar ditinggalkan. Namun, dia dengan senang hati memperluas wawasannya sambil berdiri di samping. Dia tidak hanya mengetahui cara berdiskusi yang aneh di Sekte Pencari Ilmu Pedang tingkat tinggi, tetapi dia juga telah mendengar banyak informasi yang tidak bisa dia dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pemahamannya tentang Sekte Pencari Ilmu Pedang, sekte yang mendominasi di Provinsi Salju, menjadi lebih dalam. Di akhir konferensi, Ketua Li Jianyi dan 6 wilayah cahaya lainnya berbicara satu demi satu. Setelah percakapan singkat di antara mereka mengakhiri perdebatan sekitar 20 orang yang hadir. Bagaimanapun, keputusan akhir masih ada di tangan ketujuh raksasa tersebut. Namun, Ding Hao secara bertahap merasakan perasaan aneh. Dia menemukan bahwa sebagai pemimpin tertinggi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, keinginan Li Jianyi tidak dapat dipenuhi sepenuhnya selama proses tersebut. Dia perlu membuat beberapa kompromi dari waktu ke waktu untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari 6 aula lainnya. Diskusi panjang berakhir ketika Ding Hao terlalu bosan untuk membiarkan pikirannya mengembara. Para petinggi itu akhirnya sepertinya ingat bahwa ada seseorang di aula utama yang menunggu untuk dihukum. Faksi Tuan Muda Giok memiliki banyak kepentingan dalam konfrontasi itu. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tanpa melihat ke arah Ding Hao, dia berkata dengan dingin, "Konferensi hari ini telah selesai. Murid nominal bernama Ding melakukan kejahatan. Buktinya sudah jelas dan tidak perlu ditanyakan lagi. Terserah Balai Hukuman untuk melumpuhkan budidayanya dan menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan hukum sekte. Melumpuhkan kultivasinya dan menjatuhkan hukuman mati." Dengan hanya mengatakan itu, hukuman mati Ding Hao telah dijatuhkan. Ding Hao tidak pendendam, tapi setelah diperhitungkan oleh Tuan Muda Giok beberapa kali, pada saat itu, wajahnya tidak bisa menahan cibiran. Dia menatap Tuan Muda Giok dan diam-diam menugaskannya ke kamp musuhnya. "Dalam hal ini, saya setuju dengan Anda," kata Senku dengan kejam dan bermartabat. Namun, melumpuhkannya dan menjatuhkan hukuman mati padanya adalah tindakan yang terlalu berbelas kasih. Ding Hao membunuh 3 murid di sekte saya, terutama, pedang mengejutkan, Lu Pengfei yang telah memenangkan kompetisi 5 akademi 3 kali berturut-turut. Bakat langka itu dibunuh dengan kejam oleh Ding Hao. Tindakan menghancurkan fondasi sekte saya ini sungguh menjijikkan. Saya pikir sebelum melumpuhkannya dan menjatuhkan hukuman mati, dia harus dipenjara selama 10 hari di hukuman neraka berdarah sebagai peringatan bagi orang lain. Wajah semua orang berubah. Hukuman neraka berdarah adalah tempat di Sekte Pencari Ilmu Pedang di mana penjahat paling jahat dihukum. Letaknya di aula utama aula hukuman, 1000 meter di bawah tanah. Dikatakan bahwa angin astral bersiul, bergantian antara dingin dan panas. Prajurit yang memasukinya akan disiksa daging dan darahnya, otot dan tulangnya. Itu sama brutalnya dengan hukuman yang paling keji, pemutilasian. Orang-orang di Sekte Pencari Ilmu Pedang semuanya mengubah wajah mereka ketika berbicara tentang hukuman neraka berdarah. Sejak Sekte Pencari Ilmu Pedang didirikan, selama 1000 tahun, kurang dari 20 orang dimasukkan ke dalam hukuman neraka berdarah dan disiksa sampai mati karena dosa yang tidak dapat diampuni. Seringkali,
Orang-orang jahat yang haus darah dan orang-orang menyimpang ditahan di dalamnya. Bab 334 Usulan Tuan Muda Pedang dan Tuan Puncak Luo. Senku sangatlah jahat. Meskipun Ding Hao hanya mencibir tanpa kata-kata, dia sebenarnya diam-diam mengangguk dalam pikirannya. Ini baik, Senku, aku ingat kamu. Anda sendiri yang mengadili kematian, dan Anda akan menjadi anggota daftar hitam saya mulai sekarang. Anda akan menangis dan sangat menyesali perkataan dan perilaku Anda hari ini suatu hari nanti, cepat atau lambat. Pada saat itu, pemuda berkulit putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ding Hao sejenak, dengan ekspresi aneh muncul di kedalaman matanya. Membunuh 3 orang tidak pantas mendapat hukuman seberat itu, ujarnya singkat. Ding Hao tidak menyangka orang itu akan berbicara atas namanya. Rasa malu segera muncul di wajah Senku. Jelas sekali, status pemuda berkulit putih itu jauh lebih tinggi darinya. Perkataan pemuda itu sama saja dengan menolak lamarannya secara total dan tanpa henti. Oh, tidak disangka giliran pertama kakak senior Guan Feidu yang berbicara hari ini adalah untuk tahanan terkutuk ini, kata Tuan Muda Jade dan tersenyum penuh arti, dengan tangannya melambaikan kipas lipat dengan rusuk kipas batu giok. Saya baru saja mengatakan yang sebenarnya, kata pemuda berbaju putih dengan dingin. Ding Hao terjatuh dan akhirnya mengetahui bahwa pemuda berkulit putih itu sebenarnya adalah Tuan Muda Pedang, Feidu, yang juga termasuk dalam daftar 4 Tuan Muda, di antara murid inti di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dapat dilihat bahwa Guan Feidu kuat karena ia dapat memperoleh gelar Tuan Muda Pedang di Sekte Pencari Ilmu Pedang, yang merupakan sekte yang mengambil jurusan teknik pedang. Faktanya, Guan Feidu dulunya adalah yang pertama dari 4 Tuan Muda, tetapi sayangnya kemudian dia dikalahkan oleh anak ajaib Tianyang. Hal ini menyebabkan prestise dan ketenarannya menurun drastis, oleh karena itu dia menjadi jauh lebih rendah hati pada tahun itu. Kakak senior Guan, kamu tidak mempertimbangkan Ding Hao karena janji pertarungannya dengan Mu Tianyang, kan? Tuan Muda Jade melambaikan kipasnya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tak disangka kakak senior Guan dengan pedang kejam juga menjadi sentimental. Itu adalah kata-kata yang ingin menyiksa hati Guan Feidu. Menyebut Mu Tianyang dalam situasi seperti itu sama dengan menusuk jantung Guan Feidu. Cahaya dingin melintas di mata Guan Feidu tetapi segera tenggelam. Dia memegang pedang panjangnya di tangannya tanpa berkata apa-apa. Melihat pemandangan itu, banyak orang menghela nafas dalam hati. Di masa lalu, Guan Feidu adalah pendekar pedang muda paling menakjubkan di antara 4 Tuan Muda. Betapa heroiknya dia dulu. Tak seorang pun di generasi muda yang berani berhadapan langsung dengannya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa mendominasi Tuan Muda Jade, dia tidak berani menantang. Tidak disangka setelah dikalahkan oleh Mu Tianyang, Guan Feidu kehilangan semua kepahlawanannya dan begitu terpuruk. Ini seperti harimau yang terjebak dan ditindas oleh anjing. Melihat keheningan Guan Feidu, Tuan Muda Jade tidak dapat menahan perasaan bangga. Dia seharusnya menjadi pria yang mantap, tapi perilakunya sangat memanjakan ketika dia berhasil menjalin hubungan dengan Tuan Muda Pedang. Ding Hao mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi pada saat itu. Oh, Ding Hao, mengapa kamu membunuh Zhang Wenzhao, Tian Heng dan Lu Pengfei, yang merupakan murid dari akademi yang sama? Apakah ada cerita di dalamnya? Jangan gugup dan beritahu kami tentang hal itu. Jika itu masuk akal, seseorang akan mengambilkan keputusan untukmu. Seorang pria jangkung kurus dengan topi emas tinggi tiba-tiba berkata. Tuan Muda Jade mengubah ekspresinya. Kata-katanya telah menentukan nada hukuman Ding Hao. Tidak disangka pemuda bertopi tinggi itu tiba-tiba berbicara, yang kata-katanya jelas-jelas memihak pada Ding Hao. Itu sama dengan melawannya. Leng Yixuan, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Tuan Muda Jade bertanya dengan dingin. Leng Yixuan, pemuda bertopi tinggi, tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyiratkan sesuatu yang istimewa. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya seperti yang dikatakan kakak senior Guan Feidu. Tidak ada asap tanpa api, oleh karena itu pasti ada alasan atas tindakan Ding Hao. Kita tentu perlu menanyakan alasannya jika kita mencoba membunuh orang yang tidak bersalah. Berbicara tentang itu, Leng Yixuan berbalik, tersenyum pada Ding Hao dan berkata dengan lembut, Ding Hao, tidak peduli keluhan apa yang kamu miliki, kamu dapat berbicara. Ada begitu banyak paman dan tetua bela diri yang bijaksana, yang semuanya dapat mengambil keputusan untuk Anda. Jika beberapa orang bertujuan untuk mendominasi segalanya, hei, itu tidak mungkin.
Saya berterima kasih kepada Marsial Paman Leng karena menegakkan keadilan, jawab Ding Hao dan memberi hormat, tetapi tidak langsung menjelaskan dirinya dengan rasa terima kasih. Dia hanya berdiri diam, seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Sepertinya dia tahu bahwa dia berdosa dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat kondisi itu, Tuan Muda Jade tersenyum dingin. Ding Hao, apakah kamu memiliki kekhawatiran? Leng Yixuan tersenyum dan bertanya. Terima kasih atas perhatian Marsial Paman Leng. Saya tidak punya kekhawatiran apapun. Apa yang saya lakukan adalah membersihkan sampah sekte tersebut daripada membunuh sesama murid. Tingkah laku Lu Pengfei dan dua orang lainnya sempat membuat para dewa marah dan orang-orang kesal. Akademi Kaos Hijau Timur juga berantakan. Hal-hal ini akan mudah ditemukan jika sekte tersebut melakukan penelitian. Saya berada dalam posisi yang rendah hati dan kata-kata saya tidak terlalu berpengaruh. Oleh karena itu, meskipun saya menjelaskannya sendiri, itu mungkin masih menyesatkan di telinga sebagian orang, dan itulah mengapa saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kata Ding Hao dengan nada rendah hati. Betapa fasihnya kamu. Beraninya kamu mengklaim bahwa kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan setelah mengatakan begitu banyak. Senku tersenyum dingin dan berkata, Ding Hao, kamu harus tahu bahwa ini adalah kuil kepala balai, yang digunakan untuk mengadili kejahatan di sekte tersebut. Peraturan di sini ketat dan tidak ada ruang bagi orang sofis. Anda sebaiknya mengaku dengan jujur dan berhenti mengandalkan keberuntungan. Ding Hao mencibir tanpa memandangnya. Senku sangat marah dan hendak menegur Ding Hao lebih lanjut. Pada saat itu, seorang wanita parubaya cantik berbaju cian berjalan keluar perlahan. Dia menawan dan anggun. Dia mengangguk ke Ding Hao, berbalik dan berbicara kepada yang lain. Karena penasaran, saya telah menugaskan beberapa orang untuk melakukan penyelidikan mendetail tentang peristiwa ini, dan hasilnya seperti yang disebutkan Ding Hao. Meskipun Lu Pengfei memiliki bakat yang baik, karakternya buruk. Dia membuat skema dan menjebak Zhang Fan, salah satu muridnya, demi dirinya sendiri, yang melanggar aturan sekte. Saksi dan bukti bersifat konklusif, dan jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat menghubungi Namong Zeng, salah satu dari 12 utusan hukuman, untuk membawa bukti. Tidak ada yang berbicara sejenak. Hampir semua orang tampak terkejut. Itu karena tidak ada yang menyangka dia akan membela Ding Hao. Dalam diskusi sebelumnya, betapapun pentingnya hal itu, dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tanpa diduga, dia menonjol saat itu hanya untuk acara yang melibatkan murid nominal. Ekspresi terkejut terlihat di wajah Tuan Muda Jade. Ekspresinya berubah beberapa kali dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Senku jauh lebih malu. Ia hanya bisa berdiri di sana dan tidak berhak berbicara mengenai hal-hal penting karena identitasnya, sehingga ia tidak berani membantah perkataan wanita itu. Namun, dia terlalu keras pada Ding Hao sebelumnya dan berdiri menghadapnya, yang mungkin telah menyebabkan ketidaknyamanannya. Tidak ada gunanya melakukan hal itu. Memikirkan hal itu, dia semakin membenci Ding Hao dalam pikirannya. Cahaya berbahaya muncul di matanya dan dia mundur diam-diam ke belakang kerumunan. Karena ini adalah kata-kata pemimpin puncak Luo, kami pasti mempercayainya, dan tidak perlu meminta saksi dan bukti, kata seorang tetua botak sambil tersenyum. Bab 335 Sebuah Wahyu, Seorang Jenius. Karena Lu Pengfei begitu keras kepala, dia pantas mati. Maka Ding Hao tidak bersalah, tetapi pelayanan yang berjasa, kata lelaki tua jangkung dan tegap lainnya dengan hidung singa dan mulut lebar sambil berpikir. Mendengar kata-kata kedua pria itu, yang lain segera menyetujui pandangan Master Puncak Luo. Itulah kekhawatiran Ding Hao sebelumnya. Dia hanyalah murid nominal, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia menyatakan faktanya. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Ding Hao benar tetapi tidak satupun dari mereka akan berdiri di sisi berlawanan dari Guru Giok demi Ding Hao. Namun, sekarang Master Puncak Luo membuktikan bahwa Ding Hao benar, hasilnya sangat berbeda. Selain identitasnya yang sangat istimewa, kekuatannya juga cukup kuat. Mereka lebih suka tidak menyinggung perasaannya karena murid nominal yang rendah hati, Ding Hao. Hampir semuanya segera mencapai konsensus bahwa Ding Hao tidak bersalah dan tidak perlu melihat bukti. Kecuali Master Giok. Jade Master membuka kipas lipat Giok di tangannya dan menggoyangkannya seperti biasa. Dia mengerutkan kening dan berkata, pandangan kalian semua benar-benar membuatku bingung. Apakah Anda memuji seorang pembunuh yang dengan kejam membunuh murid-murid kita? Tidak peduli apakah Lu Pengfei melanggar aturan,
saya bertanya-tanya mengapa murid kecil berhak mengeksekusi seseorang. Menurut pendapat saya, Ding Hao memiliki dendam terhadap Lu Pengfei, jadi dia membunuhnya atas nama eksekusi, yang jauh lebih kejam. Jika Anda memaafkan Ding Hao hari ini, murid lain akan mengikutinya, lalu apa gunanya Senten Ching Hall? Wajah semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Guru Giok masih bersikeras untuk menghukum Ding Hao setelah Guru Puncak Luo menunjukkan sikapnya. Untuk sementara, mereka semua penasaran mengapa Guru Giok begitu gigih. Apakah dia punya dendam terhadap Ding Hao? Atau, dua faksi utama dalam sekte tersebut, setelah berpuluh-puluh tahun damai, akhirnya bosan dengan situasi saat ini dan ingin bertarung satu sama lain. Dalam hati Ding Hao, dia sangat marah. Dia tahu mengapa Senku mempersulitnya dan samar-samar bisa menebak alasan di baliknya, tapi dia tidak mengenal Guru Giok ini atau telah menyinggung perasaannya, mengapa dia dengan sengaja membangunkannya. Kenapa dia tidak melepaskan Ding Hao? Puncak Master Luo tidak memiliki ekspresi. Dia memandang Ding Hao dan bertanya, apa jawabanmu atas apa yang dikatakan Guru Giok? Omong kosong, Ding Hao berkata pelan, itu sangat mengejutkan semua orang. Kata itu menimbulkan gelombang besar di antara para petinggi itu. Sepertinya dia baru saja melemparkan batu besar ke dalam air yang tenang. Sejujurnya, sebelum Ding Hao menjawab, beberapa orang secara tidak sadar membayangkan apa yang akan dikatakan oleh murid yang terdaftar itu, mungkin kata-kata belas kasihan, atau alasan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa jawaban akhir Ding Hao ternyata adalah kata itu. Omong kosong. Untuk sesaat, Jade Master lupa melambaikan kipas lipatnya. Bahkan, Master Puncak Luo, yang selalu acuh tak acuh, juga linglung. Dia kemudian bertanya dengan luar biasa, Ding Hao, apa yang kamu katakan? Ding Hao menarik napas dalam-dalam. Menghadapi sepasang mata yang terkejut, dia melihat dengan tenang dan menjawab, saya mengatakan apa yang dikatakan Guru Giok adalah omong kosong karena apa yang saya lakukan tidak melanggar aturan sekte. Sebaliknya, saya membunuh mereka sesuai aturan. Begitu dia mengatakan itu, mereka yang hadir tampak lebih terkejut. Seperti kebanyakan orang, Master Puncak Luo tampaknya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Ding Hao. Dia sangat ingin tahu apa yang dimiliki oleh murid yang terdaftar itu. Oh, Guru Giok tidak marah. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah. Dengan baik, katakan padaku bagaimana kamu mengikuti aturan sekte kami. Pada saat itu, semua orang merasakan tekanan datang dari Jade Master. Ding Hao tidak takut sama sekali. Dia dengan tenang menjawab, sesuai dengan aturan sekte pencari ilmu pedang, siapapun yang memiliki kekuatan Grandmaster bawaan secara otomatis berhak membunuh mereka yang melanggar aturan sekte, terutama bagi murid biasa di bawah inti dalam. Dalam keadaan darurat, laporkan setelah eksekusi. Kamu benar, ada aturan seperti itu. Kamu, Jade Master mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba berhenti dan matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tertuju pada Ding Hao. Dia bertanya dengan bermartabat, jadi kekuatanmu telah mencapai ranah Grandmaster bawaan. Mendengar kata-kata itu, semua orang di aula tercengang. Semua orang yang hadir tahu bahwa Ding Hao mampu mengalahkan Luqi dengan mengandalkan pelat giok safir milik Wang Juefeng, tetapi itu tidak berarti dia adalah seorang Grandmaster primordial. Kurang dari setahun sejak Ding Hao memasuki sekte tersebut. Jika kata-katanya benar, dia akan menjadi seorang super jenius. Seseorang yang belum pernah muncul sejak berdirinya sekte pencari ilmu pedang. Selusin mata tajam menatap ke arah Ding Hao. Setelah beberapa saat, semua orang, termasuk Pik Master Luo dan Jade Master, menunjukkan ekspresi bingung. Karena hingga saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat melihat betapa kuatnya murid yang terdaftar itu. Itu tidak normal. Dengan alam, visi, dan pengalaman orang-orang itu, mereka bahkan dapat melihat sekilas Grandmaster bawaan, tetapi mereka tidak dapat melihat melalui Ding Hao. Itu aneh. Mungkin Ding Hao memiliki permata langka yang dapat menghentikan pencarian mereka atau dia telah mempraktikkan semacam metode yang dapat melemahkan nafasnya sendiri, atau mungkin kekuatan Ding Hao telah jauh melampaui kekuatan mereka. Pik Master Luo melambaikan tangannya yang ramping dan putih, dan perisai ki biru muncul di udara. Teksturnya jelas, dan ada pola esoteris di atasnya. Memancarkan cahaya, perisainya tampak seperti logam dan mengeluarkan nafas yang kuat. Ini Blue Key Shield milikku, yang dapat menahan serangan penuh dari Grandmaster bawaan setengah langkah. Ding Hao,
gunakan seluruh kekuatan untuk memukulnya. Hancurkan perisainya dan itu akan membuktikan dirimu sendiri. Ingat, jangan mengandalkan senjatamu, kata Master Puncak Luo pelan. Ding Hao mengangguk, dan di bawah tatapan semua orang, dia menjentikkan jarinya. Kepingan salju heksagram kristal terbang perlahan seperti peri. Semua orang memusatkan perhatian pada hal itu. Saat kepingan salju perak dengan cepat menghantam perisai Ki biru, lapisan dingin yang terlihat menyebar ke sekeliling dan menutupi perisai itu. Retakan. Saat berikutnya, perisai itu penuh retakan dan pecah berkeping-keping dengan cepat. Di aula, ada keheningan yang mematikan. Para master yang pernah mengalami angin kencang dan ombak sekarang memandang Ding Hao dengan keterkejutan yang dalam, dengan keheranan yang nyata di mata mereka. Mulai sekarang, mereka tahu bahwa mereka harus memeriksa kembali murid sederhana yang telah mereka abaikan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setahun, Ding Hao tumbuh menjadi Grandmaster bawaan dari orang biasa, yang secara serius menggambarkan satu hal. Bab 336 berjuang untuk Ding Hao. Ding Hao adalah seorang jenius yang langka. Seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah tercatat sejak awal sekte ini. Seorang jenius yang mereka abaikan sebelumnya. Kamu, apakah kamu, seorang pejuang garis keturunan? Pria berkepala pelontos itu bertanya dengan takjub. Tapi Ding Hao belum menjawab, dia kemudian dengan marah memerintahkan, cari tahu siapa yang menjadi tuan rumah tes masuk Ding Hao. Dia sangat ceroboh dan membiarkan sekte kita hampir kehilangan seorang jenius yang tiada taranya. Brengsek, hahaha, luar biasa. Ding Hao, kamu memiliki bakat yang bagus. Sekte ini akan berusaha keras untuk mengembangkanmu. Saya belum pernah mendengar rekor kemajuan sesingkat ini di sekte kami. Menurutku, Ding Hao bisa langsung terdaftar sebagai murid inti. Hahaha, Ding Hao, aku adalah master puncak dari puncak pedang langit. Apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Saya jamin semua herbal spiritual, ramuan, dan senjata akan tersedia untuk Anda selama Anda bergabung dengan Sky Sword Peak saya. Selain itu, kecuali aku, kamu tidak perlu menuruti siapapun. Belum lama ini, Anda baru saja merekrut murid terdaftar, bernama Li Muyun, dari puncak saya. Sekarang Anda menginginkan Ding Hao. Kamu terlalu rakus, Ding Hao. Datanglah ke puncak pedang ilahiku. Saya berjanji Anda akan menggantikan saya. Suatu hari, saat kamu mengalahkanku, kamu bisa menjadi master puncak berikutnya. Orang tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah Anda menipu seorang jenius yang tiada taranya dengan janji kosong? Ding Hao, jangan dengarkan tua itu. Datanglah ke balai ramuanku. Haha, aku bisa memberimu ramuan dan ramuan spiritual yang tak ada habisnya. Hei, ada apa denganmu? Ding Hao adalah seorang jenius dalam kultivasi, dan dia bukanlah seorang alkemis. Mengapa kamu membutuhkan Ding Hao? Itu bukan urusanmu. Saya ingin mengembangkan Ding Hao yang lebih mampu dengan sejumlah besar ramuan. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Aula yang sebelumnya sepi segera menjadi hidup. Para tingkat tinggi arogan yang akan menyaksikan adegan hiruk-pikuk itu memandang Ding Hao seolah-olah dia adalah putra mereka yang telah lama hilang. Mereka buru-buru menjanjikan segala macam manfaat kepada Ding Hao, bergegas mengambil Ding Hao sebagai murid. Bahkan Master Puncak Luo, yang selalu acuh tak acuh, mau tidak mau berkata, Ding Hao, maukah kamu memasuki puncak pedang manusia milikku? Saya akan mengajari Anda apapun yang saya mampu. Anda akan memiliki akses ke semua perpustakaan pedang di sekte saya. Anda dapat berlatih sendiri di dalamnya tanpa batasan apapun. Itu adalah janji yang sederhana namun belum pernah terjadi sebelumnya. Orang lain tercengang, tetapi mereka langsung mengerti. Tak satu pun dari puncak atau faksi yang pernah memiliki seniman bela diri berbakat seperti itu. Jika salah satu dari puncak atau faksi bisa mendapatkan Ding Hao dan melatihnya, dia pasti akan menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte pencari ilmu pedang. Kemudian, dia akan segera memimpin puncak atau faksi mereka sendiri ke puncak. Ding Hao tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan berkembang seperti itu. Saat membunuh Lu Pengfei dan lainnya 3 hari lalu, Ding Hao sebenarnya memutuskan untuk membenarkan dirinya sendiri menurut aturan itu. Tanpa diduga, saat dia menunjukkan sebagian dari kekuatannya sekarang, semua master sekte menjadi gila memperjuangkannya. Faktanya, dia tidak menunjukkan seluruh kekuatannya.
Dia dengan terampil mengendalikan kekuatan serangan kepingan salju yang setara dengan pukulan Grandmaster bawaan satu lubang agar sesuai dengan aturan sekte. Kekuatannya sama kuatnya dengan seorang Grandmaster hebat jika dia berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, jika para master itu mengetahui hal itu, mereka pasti akan menjadi gila. Tepat ketika Ding Hao mempertimbangkan bagaimana menghadapinya. Ding Hao, saya telah menantang Anda hanya berdasarkan prinsip resmi. Ini bukan masalah pribadi. Sekarang perilaku Anda sesuai dengan aturan, saya tidak akan menghukum Anda lagi. Sejujurnya, saya sangat menghargai Anda. Di dalam dirimu, aku melihat kesombongan dan kepercayaan diriku ketika aku masih muda. Mari kita lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jika Anda bergabung dengan balai hukuman saya berjanji Anda dapat berpatroli di sekte tersebut dan memiliki hak eksekusi setelah Anda menjadi Grandmaster yang hebat. Anda akan menjadi presiden balai hukuman berikutnya. Kata Jade Master sambil tersenyum, terlihat sangat tulus. Tidak ada yang menyangka bahwa Jade Master, orang yang sebelumnya ingin menghukum dan membunuh Ding Hao, kini mengubah sikapnya, dengan antusias mengundang Ding Hao. Ding Hao juga tercengang. Dia sekarang tahu bahwa Master Giok sebenarnya adalah anggota balai hukuman. Tidak heran dia begitu sombong. Aula hukuman mengendalikan hukum dan peraturan sekte tersebut. Ia memiliki otoritas atas kebanyakan orang. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte ini tumbuh semakin besar di dalam sekte pencari ilmu pedang, dan ada kecenderungan untuk melampaui Li Jianyei, kepala sekte pencari ilmu pedang. Guru Giok membuat janji yang begitu murah hati, yang berarti dia telah memperlakukan Ding Hao sebagai pewaris balai hukuman. Meskipun dia bukan ketua balai hukuman, dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di balai hukuman, sehingga janji-janjinya hampir setara dengan janji ketua. Namun, Ding Hao tidak merasa terhormat dan santai. Sebaliknya, dia takut pada Guru Giok, yang sebenarnya adalah pria yang mengerikan. Pada kesempatan seperti itu, dia mengubah sikapnya dengan mengundang Ding Hao. Itu adalah risiko besar bagi dirinya sendiri karena dia harus menelan harga dirinya dan Ding Hao mungkin akan menolak dan mengejeknya. Dan itu akan sangat memalukan baginya. Faktanya, begitu Guru Giok menyatakan undangannya, Ding Hao memiliki keinginan yang kuat untuk mengejeknya, tetapi Ding Hao tidak mengatakan apa-apa. Orang yang bisa mengendalikan suasana hatinya adalah orang yang paling menakutkan. Oleh karena itu, Ding Hao pertama-tama menanggapi undangan Guru Giok. Jawabannya hanya berisi 7 kata. Orang-orang dengan minat berbeda tidak bekerja sama. Mendengar itu, Master Giok mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak terlihat kecewa. Namun, Ding Hao, yang telah mengembangkan pikiran esensial, melihat sedikit cahaya dingin di mata tuan tampan itu melalui indera keenamnya yang tajam secara sekilas. Pada saat itu, pria itu seperti ular berbisa yang melingkar, yang lidahnya langsung menjulur, membuat orang merinding. Ding Hao langsung mengerti bahwa kilatan cahaya dingin berarti bahwa sejak itu, pemuda mengerikan seperti ular yang mengintai telah menganggap Ding Hao sebagai musuh bebuyutannya. Saya harap Anda tidak datang untuk mencari masalah dengan saya, atau... Ding Hao mendengus dalam hatinya. Dia tidak ingin membuat masalah, tapi dia bukan seorang pengecut. Jika Jade Master bersikeras menghalangi jalannya, Ding Hao pasti tidak akan berhati lembut. Begitu dia memikirkan hal itu, Ding Hao cukup tenang dan dengan cepat membuat keputusan. Dia membungkuk hormat kepada tuan yang hadir, dan kemudian dengan sangat halus menolak undangan mereka. Di mata mereka yang kecewa, Ding Hao mendatangi guru puncak Luo yang anggun, memberi hormat dengan hormat, dan berkata, "Saya ingin." Saat dia berbicara, tunggu, suara malas tiba-tiba terdengar di aula. Suara ini sangat aneh, bukan milik siapapun di aula. Semua orang saling memandang dan kemudian melihat ke arah suara itu. Mereka melihat orang aneh dengan mantel abu-abu, janggut tidak dicukur dan rambut tergerai, diam-diam muncul di aula, memegang labu anggur emas di tangannya, dan menatap Ding Hao dengan nakal. Buket yang kuat memenuhi aula. Senior, Ding Hao terkejut. Tamu tak diundang yang tiba-tiba itu adalah orang aneh yang mengajari Ding Hao, gerakan pedang pintu tertutup. Setelah hari itu, sejak keberangkatan mereka di puncak, Ding Hao tidak melihatnya selama hampir setahun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di saat seperti ini. Kini, gag misterius itu benar-benar muncul kembali. Siapa kamu? Beraninya kamu memasuki aula kepala istana dari aula hukuman tanpa izin. Apakah kamu ingin mengadili kematianmu? Senku yang selama ini berdiri di samping dan iri pada Ding Hao,
akhirnya mendapat kesempatan untuk pamer. Dia melangkah maju dan berteriak pada orang aneh itu. Betapa kejam, beraninya kamu, mundur. Hampir pada saat yang sama, sebagian besar orang di aula, termasuk Master Puncak Luo yang selalu tenang, mengubah wajah dan berteriak dengan marah. Salah satu dari mereka bahkan menamparkan Senku dan mengirimnya kembali terbang ke samping. Di depan paman bela diri agung kita, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Puncak Master Luo tampak kedinginan. Hebat, paman bela diri. Dengan wajah tertutup di tangannya, Senku sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Saat berikutnya, kecuali beberapa lelaki yang sudah sangat tua, semua tetua berlutut di hadapan orang aneh itu dan berteriak dengan hormat, saya membungkuk hormat di hadapan paman bela diri agung. Senku benar-benar tercengang. Ding Hao juga merasa kaget. Sungguh sulit dipercaya, betapa mengejutkannya identitas pria misterius itu. Bab 337 Aku bukan seseorang yang tidak pernah membunuh seseorang di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Seluruh aula terperangkap dalam suasana yang aneh karena orang asing yang tak terduga itu. Kecuali beberapa atasan yang lebih tua di Sekte Pencari Ilmu Pedang, semua yang lain berlutut di tanah, bahkan Luo Fengzhu dengan status khusus pun tidak terkecuali. Senku sekarang takut dengan situasi seperti itu, dan kedua kakinya gemetar. Sebenarnya, ini baru pertama kalinya dia memenuhi syarat untuk datang ke ruang interogasi, jadi dia ingin tampil lebih baik. Tanpa diduga, dia merugikan diri sendiri. Dalam masalah Ding Hao dan orang asing itu, dia menemukan bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan. Untungnya, tidak ada yang memperhatikannya, bahkan orang asing yang mabuk itu tidak pernah memandangnya. Karena orang asing itu selalu menatap Ding Hao dengan cermat. Tatapan seperti itu sungguh tak terlukiskan dan aneh. Penglihatannya seperti benang sutra menonjol dari matanya yang setengah tertutup, dan dia sepertinya ingin melihat menembus Ding Hao dengan mengupasnya lapis demi lapis. Dia memandang Ding Hao seperti seorang pemabuk yang menatap anggur yang tiada taraf, seorang pria romantis yang cantik, seorang pendekar pedang yang tergila-gila pada pedang terkenal, dan seorang raja yang ambisius pada wilayah di peta. Ding Hao hendak berbicara, tetapi pada saat itu, rasa hormat saya pada paman bela diri Qi. Dari dalam aula itu, di antara 7 kelompok cahaya aneh, suara hormat dari 7 negara adidaya, seperti Li Jianyi, kepala sekte, terdengar. Ding Hao bahkan samar-samar menyadari bahwa suara Li Jianyi sedikit bergetar karena alasan yang tidak diketahui. Saat itu, Ding Hao akhirnya memahaminya sepenuhnya. Tamu mabuk tak diundang itu, yang pernah mengajarinya, gaya pedang menutup pintu, di Lonely Peak sebagai atasan di dunia pengasingan, ternyata adalah orang tabu legendaris, yang dengan hati-hati dihindari oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk disebutkan, tahun. Qi Qingshan, baik dalam hal senioritas atau kekuatan, Qi Qingshan jelas merupakan salah satu dari sedikit orang tua terhormat yang masih hidup di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Bahkan Li Jianyi, kepala sekte, dan 6 raksasa lainnya tidak berani mengabaikannya. Qi Qingshan mendengus santai. Dia memberi mereka sikap dingin sebagai tanggapan. Matanya menyapu semua orang yang hadir dan akhirnya tertuju pada Lu Fengzhu. Penglihatannya menjadi sedikit lebih lembut. Saya telah bertemu Ding Hao beberapa kali dan kami langsung akrab. Dia juga mempelajari salah satu gerakan pedangku. Sekarang di sekte, dengan roh jahat dan monster yang mendatangkan malapetaka, saatnya untuk membersihkan. Hari ini, saya datang ke sini untuk membuat pengumuman bahwa saya telah memutuskan untuk membuka kembali puncak tersembunyi pedang, dan Ding Hao adalah kandidat master berikutnya, dari puncak. Jadi hari ini, saya secara resmi mengambil Ding Hao sebagai murid saya yang mementingkan diri sendiri. Anda tidak boleh bersaing untuk itu lagi. Mendengar kata-kata seperti itu, Ding Hao tidak terlalu terkejut, tapi merasa sedikit aneh. Saat itu di Lonely Peak, Ding Hao ingin berterima kasih kepada Qi Qingshan atas ajarannya dengan berlutut di tanah, namun tanpa disangka, dia menolak untuk menjalin hubungan apapun dengannya dan melarikan diri seperti sedang melarikan diri. Dia sepertinya takut Ding Hao memujanya sebagai guru. Tapi sekarang, kenapa dia tiba-tiba mengubah karakternya? Tentu saja, menjadi murid dari orang legendaris adalah hal yang sangat disambut baik. Tapi apa yang dikatakan Qi Qingshan seperti guntur di telinga orang lain. Ini mengejutkan orang-orang hingga mengubah wajah mereka. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Buka kembali Lonely Peak. Apakah Ding Hao akan menjadi kandidat master berikutnya dari puncak tersembunyi pedang?
Apakah monster tua itu ingin menjadikan Ding Hao sebagai murid yang mementingkan diri sendiri? Jika berita seperti itu tersebar, pasti akan meledak dan mengejutkan 9 sekte di Provinsi Salju sehingga langsung menimbulkan gelombang, dan raksasa super yang tak terhitung jumlahnya di suku manusia dan suku iblis akan merasa terkejut. Apakah itu berarti dewa pembunuh yang mengerikan itu akhirnya akan kembali? Apakah itu menandakan bahwa monster tua, yang tidak peduli dengan urusan duniawi, ingin berkuasa lagi? Belum lagi apa yang terjadi di masa lalu, kata-kata singkat yang diberikan oleh Qi Qingshan akan membawa perubahan mendadak pada seluruh struktur kekuatan di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Perubahan besar akan terjadi pada stabilisasi dan pembersihan kekuatan berbagai sekte. Paman Grandmaster, pikirkan baik-baik. Ding Hao hanyalah murid nominal. Bukanlah hal yang lazim untuk memilih dia sebagai kandidat utama dari Lonely Peak. Ya, Paman Grandmaster, Lonely Peak tidak berada dalam 6 puncak dan 6 pangkalan, tetapi menikmati kekuatan penegakan hukum di atas seluruh sekte. Setelah ditutup selama bertahun-tahun, ada baiknya jika Lonely Peak dibuka kembali. Tapi terlalu serius untuk memberikan posisi Master Puncak kepada Ding Hao. Dia hanyalah murid nominal yang tidak berpengalaman. Kami merasa sangat gembira bahwa Anda telah membuat keputusan untuk membuka kembali Lonely Peak, tetapi Anda tidak boleh memilih Ding Hao sebagai kandidat utama untuk Lonely Peak. Saudara muda Qi, karena ada pendapat bulat, mungkin Ding Hao bukanlah kandidat yang cocok. Maukah Anda memikirkannya? Di aula, banyak orang menyatakan penolakannya setelah merasa terkejut. Dari perkataan orang-orang ini, Ding Hao mendapat beberapa implikasi. Ini adalah pertama kalinya Ding Hao mendengar tentang Lonely Peak. Dalam kekuatan inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, selain kepala, sekte lain disebut 6 puncak dan 6 pangkalan. Sejauh yang diketahui Ding Hao, Lonely Peak tidak termasuk dalam 6 puncak dan 6 pangkalan. Terlebih lagi, puncak tersembunyi pedang telah ditutup selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Secara umum, puncak seperti itu seharusnya tidak memiliki kekuatan atau rasa kehadiran seperti beberapa puncak kecil yang kurang dikenal kecuali 6 puncak dan 6 pangkalan. Tapi mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, apakah Lonely Peak tampak luar biasa dan istimewa serta menikmati kekuatan yang berada di atas 6 puncak dan 6 pangkalan? Mendengar pertentangan orang lain, Qi Qingshan mengangkat kepalanya untuk minum. Haha, kamu bersikap suci, haha. Bah, saya telah membuat keputusan. Orang munafik seperti Anda tidak punya kesempatan untuk ikut campur dalam bisnis saya. Hari ini, saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Saya tidak punya niat untuk mendiskusikannya dengan orang tidak berguna seperti Anda. Sebaiknya kau kendalikan mulutmu dengan jujur, jika tidak, haha, lihat pedangku. Saya bukanlah orang yang tidak pernah membunuh siapapun di Sekte Pencari Ilmu Pedang dengan pedang. Kata-kata seperti itu tiba-tiba membuat ruang interogasi menjadi agresif dan orang-orang merasa merinding. Semua orang ternganga. Apa yang dia katakan terlalu sombong. Beberapa orang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka memikirkan hal-hal yang dilakukan oleh pria ini sebelumnya, mereka tidak berani membawa kesialan bagi diri mereka sendiri. Qi Qingshan telah membunuh salah satu dari 7 raksasa tanpa ampun, yang menikmati kekuatan mengendalikan puncak pedang langit dari 6 puncak dan 6 pangkalan beberapa dekade yang lalu dalam hal ini. Di aula, ada keheningan yang mematikan. Jauh di dalam aula, 7 kelompok cahaya adalah simbol dari 7 raksasa paling menonjol di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mendengus dingin terdengar dari kelompok cahaya ketiga dari kanan. Grandmaster Paman Qi, betapa hebatnya penampilanmu. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk memamerkan pembunuhan Anda terhadap saudara dari sekte yang sama? Kamu sungguh mengagumkan. Bab 338. Ding Hao menganggap Qi Qingshan sebagai gurunya. Kecuali Ding Hao, semua orang di ruang interogasi merasa terkejut. Pembicaranya adalah kepala puncak pedang langit, yang pertama dari 6 puncak dan 6 pangkalan. Dia adalah murid dari mantan kepala puncak pedang langit, yang dibunuh oleh Qi Qingshan. Nada suaranya dipenuhi dengan bau mesiu yang menyengat. Qi Qingshan tertawa aneh dan berkata dengan nada menghina, Tang Folei, kamu tidak yakin, bukan? Tahun itu, aku membunuh gurumu dengan satu gerakan pedang karena gurumu telah menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya serta mengambil jalan rendah. Hehe, jika kamu merasa cukup kuat, kamu bisa mencobanya dan bertarung denganku untuk melihat apakah pedangku setajam tahun itu atau tidak. Kepala puncak pedang langit saat ini bernama Tang Folei.
Itu nama yang sangat aneh. Ding Hao berlutut di tanah di tengah kerumunan tanpa berbicara dan dia merasa sangat terkejut. Rahasia sekte yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun mengungkap beberapa petunjuk dalam percakapan yang sangat singkat itu. Itu juga seperti peninggalan yang tenggelam, yang jejaknya terlihat ketika debu tertiup angin. Ding Hao telah mengetahui sejak lama bahwa status Qi Qingshan sangat istimewa di sekte pencari ilmu pedang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa status itu begitu istimewa. Dia datang tanpa diundang. Dia tidak disalahkan karena memasuki ruang interogasi tanpa izin. Selanjutnya, dia membunuh mantan kepala puncak pedang langit, namun dia masih bebas sekarang. Itu luar biasa. Monster itu terlalu kokoh. Dia berbicara dengan arogan seperti anak pang kecil. Dia tidak memiliki sikap seperti pendahulunya. Menghadapi cibiran Qi Qingshan, sebagai kepala dari puncak pedang langit, Tang Folei, yang hentakan kakinya biasanya menyebabkan gempa bumi di sekte pencari ilmu pedang, tenggelam dalam pemikiran lamanya saat dia sepertinya sedang menimbang sesuatu. Akhirnya, dari masa cahaya itu, terdengar dengusan, dan kemudian dengan sekejap, gugus cahaya yang melambangkan puncak pedang langit menghilang terlebih dahulu. Beberapa orang menunjukkan ekspresi kecewa. Bahkan Tang Folei, kepala puncak pedang langit, tidak dapat melakukan apapun untuk mencegah monster tua itu menjadi gila. Qi Qingshan memusatkan pandangannya pada Ding Hao lagi. Namun kali ini, matanya dipenuhi dengan apresiasi yang mendalam. Kamu adalah anak pemberani. Anda melakukan pembunuhan dan pembakaran dan Anda berani melakukan apa saja. Kenapa kamu begitu berani? Apakah kamu tidak takut mati? Qi Qingshan memarahi Ding Hao dengan marah dan galak dengan sendawa anggurnya. Ding Hao merasa sedikit bersalah. Saya telah membunuh, tetapi kapan saya melakukan pembakaran? Apakah kamu masih ingin menolak mengakuinya? 5 hari yang lalu, di hutan lembah 400 mil jauhnya dari gerbang gunung, Anda menyalakan api yang membakar pepohonan dalam jarak 30 mil. Apakah kamu menyalakan apinya? Qi Qingshan memarahi Ding Hao sambil tersenyum. Ding Hao merasa tercengang. Ding Hao mencoba membela diri secara tidak sadar, tetapi dia memikirkannya dengan hati-hati. Apakah di hutan lembah 400 mil jauhnya di mana dia dan pria bertopeng meringis perunggu saling bertarung 5 hari yang lalu? Dia masih ingat bahwa dia dan pria bertopeng meringis perunggu melepaskan kekuatan api dan membakar pepohonan, tapi bagaimana monster tua itu tahu tentang cerita seperti itu? Haha, jangan menebak bagaimana saya bisa mengetahui ceritanya. Wah, saya tahu semua hal yang telah Anda lakukan dengan jelas. Dengan semangat tinggi, Qi Qingshan menyendawakan anggur dan berkata, bagaimana? Sudahkah Anda membuat keputusan akhir? Anda telah mempelajari satu gerakan pedang dari saya dan Anda dapat dianggap sebagai setengah murid saya. Jadi mengapa tidak menganggapku sebagai gurumu hari ini? Ding Hao bingung. Kenapa kamu berubah begitu cepat? Dilonelipik, bukankah kamu menolak menerimaku sebagai muridmu? Ding Hao, kenapa kamu ragu-ragu? Qi Qingshan adalah atasan pertama di sekte dengan status bangsawan. Banyak orang bermimpi menjadikannya sebagai guru, di antara kerumunan, hanya Luo Fengzhu yang memikirkan Ding Hao dengan sepenuh hati dan mencoba membujuk Ding Hao untuk menyetujui permintaan Qi Qingshan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Jade. Dia mengertakkan gigi. Dengan ekspresi tekad, Tuan Muda Jade berdiri dan berkata dengan keras, Ding Hao, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Puncak tersembunyi pedang menikmati status khusus di sekte pencari ilmu pedang, tapi itu hanya sebatas nama saja. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan ruang interogasi. Ding Hao, kamu adalah pria yang realistis. Jangan membuat pilihan yang salah hanya karena mendambakan reputasi yang buruk. Tuan Muda Jade sedikit berani. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani melawan Qi Qingshan demi Ding Hao. Tidak ada yang menyadari bahwa pada saat seperti itu, Tuan Muda Jade menghela nafas lega. Dia bertaruh bahwa Qi Qingshan tidak akan menawar setiap ons dengannya. Untungnya, dia benar. Mata monster itu menyapu Tuan Muda Jade dan dia mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia menoleh ke Ding Hao dan berkata, momen itu sudah berlalu. Tidak nyaman bagiku untuk menganggapmu sebagai muridku, tapi sekarang aku bisa. Tidak mudah bagiku untuk membuka mulut untuk menerimamu sebagai muridku. Untuk apa kamu ragu-ragu? Semua mata terfokus pada Ding Hao. Nafas semua orang menjadi lebih pendek. Keputusan murid kecil itu akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sekte pencari ilmu pedang.
Itu berarti Ding Hao akan meroket dan menjadi salah satu orang terkuat di sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao tidak ragu-ragu terlalu lama. Ding Hao akan menjadi orang bodoh nomor satu di dunia jika dia tidak menjadikan Qi Qingshan sebagai gurunya saat ini. Dia melakukan upacara yang paling terhormat. Dia berlutut di hadapan monster tua itu dan melakukan 3 kali kowtow dan 9 ibadah. Dia berkata dengan keras dan jelas, "Saya, Ding Hao, mengakui Anda secara resmi sebagai guru saya." Bagus, haha bagus, sangat bagus. Saya, Qi Qingshan, memiliki murid lagi. Monster tua itu tertawa panjang. Tawanya bergema di aula seperti guntur suci. Aula itu tiba-tiba dipenuhi dengan momentum yang mengejutkan. Bahkan orang-orang seperti Tuan Muda Jade dan Lu Fengzhu tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup telinga mereka dengan erat. Penonton merasa seperti berada di perahu kecil di tengah laut menghadapi angin kencang dan badai. Dengan tawa seperti itu, orang-orang merasa perahunya mungkin terbalik. Ding Hao harus mengoperasikan kinya untuk bertahan dari tawa yang menakutkan tersebut. Sekarang kekuatan orang-orang di aula utama terlihat jelas sekaligus. Senku adalah orang yang paling sulit di antara orang banyak. Butir-butir keringat mengucur deras di dahinya dan wajahnya menjadi pucat. Dia terhuyung-huyung dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya menyapu seluruh orang dengan susah payah. Dia menemukan bahwa Luo Fengzhu dan Tuan Muda Jade berperilaku paling mudah dengan telinga tertutup tangan dan sedikit mengernyit. Orang lain menunjukkan sebagian dari penampilan mereka yang menyakitkan. Senku memfokuskan matanya pada Ding Hao dan kemudian pupil matanya menyempit tajam. Dalam imajinasinya, orang menjijikkan yang kekuatannya lebih rendah darinya jauh lebih santai daripada dia, dan dia hanya memiliki wajah kemerahan. Bukankah monster tua, Qi Qingshan, lupa melindungi muridnya saat dia bersorak? Bab 339 datang ke sini dan panggil dia paman bela diri. Karena ketidakmampuannya untuk bertahan, Senku merasa pusing, meludah darah, dan tidak sadarkan diri. Sekitar 10 menit kemudian, monster tua itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan berhenti tertawa. Sebuah kesalahan. Kesalahanku. Aku kehilangan ketenanganku. Haha, saya tidak pernah menyangka murid baik saya memiliki kekuatan sebaik itu. Anda dapat menahan tawa saya tanpa disakiti. Bagus, Anda menjanjikan. Monster tua itu tertawa dan kemudian melambai pada yang lain. Datanglah untuk menyambut paman bela dirimu yang baru dengan patuh. Haha, sampaikan salam pada Ding Hao, paman bela dirimu. Satu kata saja sudah membuat semua orang merasa malu. Ding Hao, paman bela diri. Apakah mereka diminta untuk memanggil seorang anak laki-laki, seorang murid nominal yang basah kuyup, paman bela diri? Jangan nakal sekali, paman perkawinan Qi. Adakah hal yang bisa membuat orang merasa lebih malu dari itu? Seperti yang diketahui belum lama ini, mereka berada jauh di atas, dan masih menganggap Ding Hao sebagai orang yang tidak berarti dan memberinya sikap dingin. Tapi sekarang, pemuda ini, secara tak terduga, menjadi lebih tua. Ding Hao sendiri merasa tercengang. Dia segera memahaminya. Memang benar bahwa Qi Qingshan adalah Grandmaster Martial paman orang-orang itu. Sebagai muridnya yang baru direkrut, Ding Hao secara alami memiliki tingkat senioritas yang sama dengan kepala sekte Li Jianye dan lainnya, jadi kebanyakan orang yang hadir harus memanggilnya kakak muda atau paman bela diri. Memikirkan hal ini, Ding Hao tersenyum puas. Ini benar-benar jalan yang berkelok-kelok melewati puncak yang tinggi. Ini menarik, ini sangat menarik. Memikirkan hal ini, Ding Hao tidak menolaknya sama sekali. Dia menegakkan punggungnya dengan wajah tersenyum dan melihat ke arah kerumunan, menunggu orang-orang di atas datang untuk menyapanya dengan patuh satu persatu. Suasana di aula agak sepi. Lebih dari 20 orang merasa malu, tidak satupun dari mereka ingin menyapa Ding Hao terlebih dahulu. Monster tua Qi Qingshan segera mengubah wajahnya. Seperti seekor banteng yang melindungi anak-anaknya, ia menjadi marah dengan mata merah. Terus, bukankah apa yang saya katakan berhasil? Aku akan membunuh siapa saja yang menolak menyapa paman bela diri, Ding Hao. Ding Hao berkeringat banyak. Guru barunya sama sekali bukan orang yang santai. Ding, aku, muridmu He Buyu, memberi hormat pada paman bela diri Ding Hao. Dari kerumunan, seorang pria parubaya berusia di atas 40 tahun mendatangi Ding Hao dengan patuh dan sedikit mengangguk padanya sambil tersenyum dan berbicara dengan hormat. Pria parubaya itu adalah He Buyu,
dan dia adalah salah satu orang yang bersikeras untuk menghukum Ding Hao dengan berat. Pada saat ini, menghadapi Qi Qingshan dan kebrutalan monster tua itu, dia tiba-tiba memilih untuk berdiri lebih dulu dengan tampilan yang menyenangkan. Tentu saja, dia mencoba menyenangkan Qi Qingshan, bukan Ding Hao, tapi sayangnya, monster tua itu tidak melakukannya sedikit pun, ekspresi. He Buyu memicu penolakan dan dia hendak berbalik dan pergi. Tunggu saja, monster tua itu tiba-tiba membuka mulutnya. He Buyu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata dalam hatinya bahwa monster tua itu akhirnya membuka mulutnya. Dia pasti akan memujinya dengan beberapa kata. Bagaimanapun juga, dia adalah orang pertama yang berdiri dan bekerja sama dengannya. Apakah kamu akan pergi seperti ini? Monster tua itu menatap He Buyu dengan mata melebar dan berkata dengan gembira, apakah kamu melupakan sesuatu? Hah, He Buyu merasa sedikit bingung. Tidak ada apa-apa, paman bela diri Grandmaster. Aku belum melupakan apapun. Tidak, Anda pasti melupakan sesuatu. Pikirkan baik-baik, kata monster tua itu dengan tegas. Ya, tapi, paman bela diri Grandmaster, muridmu, sepertinya aku tidak melupakan apapun. He Buyu memeriksa dirinya dengan cermat dari ujung kepala hingga ujung kaki dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Bajingan, di mana hadiahmu saat kamu mengunjungi paman bela diri barumu untuk pertama kalinya? Monster tua itu tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia berkata dengan marah, kamu berpura-pura bingung. Pertama kali Anda melihat paman bela diri Ding Hao, tidakkah Anda ingin mengungkapkan ketulusan Anda dengan sebuah hadiah? Bagaimana kamu bisa menyebut Ding Hao sebagai paman bela dirimu jika kamu tidak memberinya hadiah? Ekspresi wajah He Buyu menjadi tidak bernyawa. Ding Hao hampir berlutut di tanah, mulutnya berbusa, dan tidak sadarkan diri. Bukankah monster tua itu terlalu lugas? Orang lain menatap monster tua itu dengan mata aneh. Selama bertahun-tahun mereka tidak berhubungan dengan sesepuh ini dan mereka hampir tidak ingat cara-caranya yang sederhana, kasar, dan hampir memalukan dalam melakukan sesuatu. Kasihan He Buyu, salah satu karakter teratas dari sekte pencari ilmu pedang, hampir dilumpuhkan oleh monster tua itu. Dia dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama dan kemudian dia mengeluarkan obat herbal berbau ginseng naga emas ungu berusia 500 tahun dari ruang penyimpanannya. Dia memberikan ginseng itu kepada monster tua itu dengan kesakitan. Ini barang bagus. Ding Hao sangat gembira. Ginseng naga emas ungu tidak termasuk dalam 10 ramuan teratas di Provinsi Salju, tetapi merupakan suatu keharusan untuk menyempurnakan berbagai jenis ramuan tingkat tinggi. Dengan sendirinya, itu memiliki efek ajaib membuat orang mati hidup kembali dan tulang tumbuh kembali. Energi murni dari sepotong ginseng dapat membantu seorang kultivator biasa meningkatkan dirinya ke satu alam kecil, menjadikannya harta yang langka. Tersenyum seperti bunga, Ding Hao hendak mengambilnya. Pada saat itu, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengambil ginseng naga emas ungu setebal lengan dari tangan Ding Hao. Itu adalah monster tua, Qi Qingshan. Aku akan menyimpannya untukmu dulu, kata monster tua itu dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, Ding Hao merasa seperti menaiki kapal bajak laut. He Buyu memiliki ekspresi dagingnya terpotong dan dia meninggalkan ruang interogasi dengan wajah murung. Memiliki paman bela diri Grandmaster seperti itu seperti seorang sarjana yang tidak pernah memenangkan perdebatan dengan seorang militer bahkan ketika dia benar. Tentu saja, He Buyu bukanlah orang terakhir yang dagingnya dipotong. Selanjutnya, di antara lebih dari 20 orang di aula, kecuali Senku yang kehilangan kesadaran dan dibawa keluar, lebih dari 10 orang terpaksa mengambil Ding Hao sebagai paman bela diri baru mereka. Kemudian di bawah paksaan monster tua itu, mereka semua dengan patuh memberikan hadiah mereka kepada Ding Hao. Hadiah tersebut antara lain senjata, buku rahasia, ramuan, pengalaman budidaya, bahan prasasti, dan bahkan pakaian dalam yang terbuat dari sutra alam. Ding Hao hampir ngiler. Sayangnya, semua harta karun itu diambil oleh monster tua, lelaki tua yang tidak sopan, dan Ding Hao penuh dengan kebencian. Tenang, saya harus tenang. Ding Hao mencoba menghibur dirinya sendiri. Saya, Ding Hao, adalah seorang pemuda yang jujur, cantik, dan menjanjikan, dan saya tidak pernah mengambil satu jarum atau seutas benang pun dari siapapun. Dia ngiler saat melihat begitu banyak harta karun, tapi itu karena pengaruh moral melalui kontak. Tinggal bersama kucing Evil Moon dan guru ini sebagai monster tua, dia menjadi tidak murni. Saat itu,
Lu Fengzu dengan seragam istana cantik dan menawan. Dia berjalan menuju Ding Hao. Hadiah yang dia berikan kepada Ding Hao adalah pedang ajaib yang panjang. Pedang panjang itu terbuat dari batu giok seperti kristal, lebar 4 jari dan panjang 1,5 meter. Permukaan bilahnya bersinar seperti gelombang. Suara air terdengar samar-samar. Saat Qi dimasukkan, pedang itu berubah menjadi cahaya air dan tampak tidak berbentuk. Pedang itu terbuat dari baja halus, yang bisa dililitkan dengan jari, dan pedang itu sangat tajam karena bersinar seperti cahaya air sesuai keinginan pengguna pedang. Bab 340 Gelombang Naik Tinggi. Pedang itu disebut Yuxi, senjata ajaib di peringkat kelima. Itu adalah senjata yang aku gunakan sebelum aku dewasa. Pada saat itu, saya menggunakan pedang ini untuk bertarung di sana-sini dan menjadi terkenal di Provinsi Salju. Saya membunuh banyak talenta di 9 sekte dan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang seperti itu. Sekarang, Yuxi tidak banyak berguna bagi saya dan saya persembahkan untuk Anda. Saya harap Anda akan membedakan diri Anda dan menampakkan diri pada semua pahlawan di Frozen Peak. Luo Fengzu tersenyum seperti angin musim semi. Hah, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Orang yang berakhlak mulia tidak akan mengambil harta kesayangan orang lain. Karena ini dulunya adalah senjata favoritmu, bagaimana Ding Hao bisa menjadi apa yang kamu sukai? Ding Hao sangat berterima kasih padanya dan dia buru-buru menolaknya. Jangan sebutkan itu. Dengan kekuatan saya saat ini, saya sudah lama tidak menggunakannya. Di tangan saya, itu hanya sekedar oleh-oleh dan sudah kehilangan nilai aslinya. Lu Fengzu tersenyum. Kimu adalah varian es misterius, dan air yang keluar dari 5 elemen. Yuxi dapat membantu Anda menampilkan kekuatan bertarung Anda secara ekstrim. Seperti yang dikatakan bahwa pedang berharga harus diberikan kepada seorang pahlawan, jangan menolaknya tetapi ambillah. Dalam kasus seperti itu, menolak kebaikanmu adalah tindakan yang tidak sopan. Aku akan mengambilnya. Ding Hao mengucapkan terima kasih berulang kali dan mengambil senjata ajaib di peringkat kelima, Yuxi. Monster tua Qi Qingshan mengangguk, dan untuk pertama kalinya, dia tidak mengambil dan menyimpan hadiah untuk Ding Hao. Pada saat ini, Tuan Muda Jade berjalan perlahan dan memberi hormat kepada Ding Hao kepada sekte tersebut dengan hormat. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah batu giok seukuran ibu jari dengan bentuk aneh seperti parang muncul. Batu giok itu bersinar dengan menarik dan sedikit memberikan kesejukan yang nyaman. Itu adalah batu giok kuno yang saya dapatkan dari sebuah situs di Provinsi Qing di domain hutan belantara utara pada zaman kuno. Memang bukan harta karun yang langka, namun jika dipakai akan mempunyai efek memusatkan perhatian, menjernihkan otak, dan memperkuat kesadaran sehingga kemajuan kultivasi Anda akan meningkat. Ini sangat ajaib. Marsial Pamanding, ambillah. Tuan Muda Jade berkata sambil tersenyum. Dia akhirnya memanggilnya, Marsial Pamanding. Ekspresi wajah Tuan Muda Jade memberikan kesan yang salah kepada orang-orang bahwa dia sepertinya adalah teman dekat Ding Hao. Mereka belum melihatnya setengah jam yang lalu, dia menyatakan dengan sikap agresif bahwa Ding Hao harus dibunuh. Ding Hao mengangguk dan menggenggam batu giok Qian di tangannya sebelum monster tua itu mengambil inisiatif, lalu melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan santai. Lalu dengan nada seperti orang yang lebih tua yang harus dipukul, dia berkata, giok ini tidak bagus, tapi karena kamu sangat miskin, aku, paman bela dirimu, akan menunjukkan rasa hormat kepadamu dengan susah payah dan menerimanya. Orang lain yang hadir mau tidak mau memejamkan mata. Dia terlalu tidak tahu malu. Ding Hao benar-benar pria yang pendendam, dan dia dengan jelas menamparkan wajah Tuan Muda Giok. Tuan Muda Jade biasanya sangat sombong, tetapi sekarang dia sangat miskin karena bertemu dengan pasangan guru dan murid yang lucu ini. Dia menawarkan diri untuk memberi mereka hadiah. Mereka pilih-pilih tentang hadiah dan dia membuat dirinya sangat malu. Tuan Muda Jade tidak mengubah wajahnya tetapi masih tersenyum. Dia memberikan batu giok itu kepada Ding Hao dan pergi sambil tertawa. Seekor ular berbisa. Dalam pikirannya, Ding Hao mendefinisikan Tuan Muda yang mulia ini sedemikian rupa. Orang seperti itu seringkali memiliki lidah yang manis, hati yang empedu, dan berpikiran dalam. Bagaikan ular berbisa yang melingkar, mereka selalu siap melancarkan pukulan mematikan kepada orang lain. Siapapun yang tertipu olehnya dan kehilangan kewaspadaan akan mengalami akhir yang menyedihkan. Hari itu,
Semua tokoh besar yang berpartisipasi dalam sidang gabungan yang dilakukan oleh Six Peaks di aula interogasi dimanfaatkan tanpa ampun oleh monster tua dan muridnya Ding Hao, dan mereka pergi dengan wajah murung. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Bahkan beberapa tetua berambut putih dengan senioritas tinggi di antara kerumunan pada usia di atas 100 tahun mengambil Ding Hao sebagai kakak muda mereka dengan kemauan atau keengganan. Untungnya, mereka sudah terbiasa dengan perilaku biasa Qi Qingshan sejak lama, dan mereka memberikan beberapa hadiah kepada Ding Hao sambil menyeringai, memberinya dorongan, dan pergi. Ding Hao kembali dari ruang interogasi hidup-hidup. Berita seperti itu menyebar dengan cepat ke seluruh sekte pencari ilmu pedang dengan gila-gilaan. Seperti berita terpopuler baru-baru ini, kisah tentang hidup dan mati Ding Hao setelah sidang bersama oleh Six Peaks telah menjadi topik terpanas di banyak rumah judi bawah tanah di dalam gerbang gunung. Tentu saja topik bahwa Ding Hao akan dibunuh oleh sekte tersebut pasti juga menjadi pilihan banyak penjudi berpengalaman. Dalam sejarah sekte pencari ilmu pedang, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan setelah dia membunuh saudaranya di sekte yang sama di siang hari bolong karena kebencian pribadinya. Selain itu, subjek yang dibunuh oleh Ding Hao adalah murid nominal pertama di antara 5 akademi, dan dia disukai menjadi sedikit jenius oleh banyak faksi di sekte tersebut. Dengan kejahatan seperti itu, Ding Hao tidak dapat bertahan. Namun, dia kembali hidup-hidup dari ruang interogasi tanpa cedera apapun. Untuk sesaat, banyak orang membelalak. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang interogasi. Apakah Li Jianyi, kepala sekte, mencoba melindungi Ding Hao sejak mereka bertemu 2 kali? Atau apakah kepala ruang interogasi, yang tadinya tegas dan kejam, tiba-tiba menunjukkan belas kasihan yang besar kepada Ding Hao? Semua orang yang berpartisipasi dalam sidang bersama di ruang interogasi hari itu adalah orang-orang di puncak sekte, dan mereka dimanfaatkan oleh monster tua itu sehingga mereka merasa kehilangan muka. Mereka tidak akan mempublikasikan acara tersebut atas inisiatif mereka sendiri. Setengah bulan kemudian, peristiwa tersebut menjadi kasus yang belum terpecahkan. Bahkan Ding Hao sendiri dengan hati-hati menghindari menyebutkannya. Tetapi perubahan yang paling jelas adalah semua orang di sekte tersebut mulai menunjukkan kekaguman dan penghormatan mereka terhadap Ding Hao. Tidak diragukan lagi, kekuatan Ding Hao luar biasa, tetapi yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang adalah statusnya di sekte tersebut. Bahkan sidang gabungan 6 puncak tidak berdampak apapun padanya, jadi mengapa ada orang yang berani menentangnya? Mereka yang mengikuti Lu Pengfei untuk menabuh genderang untuknya merasa menyesal saat itu, dan terutama orang-orang yang dulunya memiliki hubungan baik dengan Ding Hao mencoba memperbaiki hubungan mereka dengannya, tetapi sudah terlambat. Tentu saja, beberapa orang merasa senang karena mereka tetap bersama Ding Hao melalui lika-liku itu, yang paling membanggakan tentu saja adalah Li Yunqi. Dia dulunya tidak dikenal publik, tapi sekarang dia telah menjadi jagoan di Akademi Kaos Hijau Timur. Semua yang dia investasikan telah terbayar. Kata-kata Li Yunqi hari itu, mulai sekarang kamu akan menjadi saudaraku Ding Hao, membuat Li Yunqi menjadi seorang pemula di antara semua murid nominal dari 5 akademi. Tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan saudara-saudara dari inti luar dan dalam, yang biasa bersikap seolah-olah tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan mereka, tetap sopan dan ramah padanya. Posisi Wang Xiaoqi dan Zhang Tianyi ditingkatkan. Ding Hao kembali dengan momentum yang kuat, Lu Pengfei terbunuh, dan sidang gabungan oleh Six Peaks berakhir secara dramatis. Peristiwa yang saling terkait itu menempatkan seluruh sekte pencari ilmu pedang dalam suasana yang sangat aneh. Gerbang gunung yang tenang mulai bergejolak, seolah sesuatu yang penting akan terjadi. Situasinya membingungkan, dan tidak ada yang bisa melihat jalan di depan dengan jelas.